Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, masih ada kelanjutan berita menarik dari yang kemarin tentang hebohnya kepalsuan ijazah Jepang dari saudara kita Rismon Hasiholan Sianipar RHS yang menuduh ijazah Jokowi itu palsu. Ternyata maling teriak maling, palsu teriak palsu. Hal ini dibongkar oleh ahli digital forensik selain Rismon ya. Ahli digital forensik yang beneran, bukan yang abal-abal. Siapa dia? Joshua M. Sinambela, yang di dalam akun Facebooknya dia membongkar keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang katanya lulusan Universitas Yamaguchi atau Yamaguchi University, yang ternyata setelah dikonfirmasi oleh saudara Joshua Sinambela, ternyata universitas tersebut tidak pernah menerbitkan ijazah orang yang dimaksud. Para sahabat, kali ini Joshua Sinambela kembali memposting di akun Facebooknya mengenai berita terbaru dari Rismon Sianipar dan menegaskan bahwa orang ini, tentang kepalsuan ijazah orang ini, itu ditegaskan oleh saudara Joshua Sinambela dalam postingan terbarunya di Facebook. Nah, ini diposting oleh Joshua Sinambela 9 jam yang lalu. Kita bacakan apa isinya, para sahabat. A fake, orang ini bahasa gaul juga ya. As far as I know, alias setahu saya, ijazah asli lulusan Yamaguchi University tidak menggunakan kertas putih. Ya, tidak menggunakan kertas putih seperti yang ditunjukkan orang ini. Berikut ini contoh ijazah asli lulusan doktor dari Yamaguchi University menggunakan kertas tebal berwarna kekuningan. Setiap ijazah dua jenis, menggunakan bahasa Inggris dan kanji, dan biasanya ditempatkan dalam satu map. Oke, kita ulas dulu hal penting yang pertama, bahwa Yamaguchi University tidak menggunakan kertas putih seperti yang ditunjukkan orang ini. Dimana kita bisa lihat itu screenshot dari Rismon Sianipar yang mengklarifikasi alias membantah soal ijazah palsu dirinya yang viral di media sosial ya. Nanti kita akan ulas selanjutnya lebih lengkap tentang video bantahan dari Rismon ini. Sekarang kita lihat di sini Rismon Sianipar menunjukkan soal ijazah dari Yamaguchi University seperti yang dikatakan oleh Joshua Sinambela bahwa Yamaguchi tidak menerbitkan ijazah dengan kertas putih. Dan kita lihat sebentar di channelnya Rismon, di mana dia memposting video bantahan sekaligus menunjukkan soal ijazahnya yang katanya asli. Kita simak sebentar. Bisa nggak kalian baca itu? Tuh, terbalik ya. Gimana sih bacanya itu? Nah, ini the third international workshop Kansei. Ini dia ya. Tanda tangannya cuma begini aja stempelnya kalau orang apa ya, orang Jepangnya ini. Ya, kayak gini nih. Jadi stempel bahasa begini aja, ya apa dia? Sudah resmi kalau di Jepang sana ya. Nah, ini para sahabat, yang ijazah Rismon yang dia tunjukkan yang katanya dari Yamaguchi University, yang menurut Joshua tidak menggunakan kertas putih. Ini ditunjukkan oleh Rismon di channel yang diupload sebagai video bantahan ya.
Nah, ini videonya, ijazahnya berwarna putih. Oke, kita kembali ke postingan Facebook dari Joshua Sinambela bahwa Yamaguchi University tidak menggunakan kertas putih seperti yang ditunjukkan orang ini. Berikut ini contoh ijazah asli lulusan doktor dari Yamaguchi University menggunakan kertas tebal berwarna kekuningan. Dan di screenshot di sini oleh Joshua, ini contohnya. Saya sudah men-screenshot yang lebih jelas lagi ya para sahabat. Ini berwarna kuning. Kita lanjut. Setiap ijazah dua jenis menggunakan bahasa Inggris dan kanji dan biasanya ditempatkan dalam satu map. Coba minta orang tersebut mengirimkan foto atau scan ijazah aslinya yang detail. Orang tersebut diduga tidak menyelesaikan program S2 dan S3-nya di Yamaguchi. Nah, lo menurut Joshua Sinambela bahwa Rismon Sianipar tidak menyelesaikan program S2 dan S3-nya di Yamaguchi. Jadi hanya transkrip dan bukti-bukti ikut kursus-kursus saja yang bisa ditampilkan. Ada bisikan dari teman sebelah agar berimbang, minta sekalian dokumentasi berikut. Agar berimbang ya sebagaimana yang dia tuduhkan kepada Bapak Jokowi bahwa ijazah beliau itu palsu. Ini seharusnya minta sekalian foto wisuda, foto teman wisuda yang sudah ditunjukkan oleh Bapak Jokowi ya. Ijazah, disertasi atau tesis, testimoni teman kuliah, statement kampus, foto KKN kalau ada. Ini saudara Rismon ditantang oleh Joshua Sinambela agar menunjukkan dokumen-dokumen paling enggak ini seperti ini ya agar berimbang. Jangan cuma bisa menuduh, tapi tidak bisa membuktikan bahwa dirinya asli, bukan palsu yang seperti ditujukan kepada Bapak Jokowi, tapi dia juga harus membuktikan bahwa ijazah dirinya itu asli yang dari Jepang ya. Referensi contoh ijazah Dr. Yamaguchi ini dikasih link oleh Joshua Sinambela di mana sudah saya download ini PDF ya. Ini hasil downloadannya seperti ini ya para sahabat. Ini adalah screenshot dari contoh lulusan Universitas Yamaguchi, Aiman Samir Farid Abdel Alim. Ya, ini kalau nggak salah orang Mesir ya. Contoh ijazahnya bisa dilihat di halaman berikutnya ya. Ini saya sudah. Nah, ini contoh yang dimaksud oleh Joshua Sinambela bahwa Yamaguchi University itu ijazahnya berwarna kuning. Tidak seperti yang ditunjukkan oleh Mr. Rismon tadi yang di video tadi ya di YouTube yang berwarna putih. Ini Amir Samir Farid Abdel Alim. Ini contohnya. 16 Maret 2009. Ini stempel sama ya seperti yang ditunjukkan oleh Rismon tadi ya. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Rismon. Warna putih ya. Ini berbeda dengan yang dicontohkan di sini dari yang tadi ini ya. Warna kuning. Kemudian yang kedua itu warna putih. Warna putih ini dengan bahasa Inggris. Ini dua-duanya bahasa Inggris, tapi ada dua sertifikat. Ini dari Yamaguchi University. Oke para sahabat, kembali ke postingan dari Joshua Sinambela bahwa
Orang tersebut diduga tidak menyelesaikan program S2 dan S3-nya di Yamaguchi. Ada yang menarik dari komentar para netizen yang mengomentari postingan dari Joshua Sinambela ini ya. Kita baca sedikit komentar dari netizen. Bongkar semua kelakuan Rismon Bang, setuju. Punya Rismon mirip sertifikat khusus, nah, setuju juga. Ngeri kebohongan yang disampaikan Rismon hingga bisa dipercaya oleh banyak oknum, karena kebohongan yang disampaikan terus-menerus hingga bisa menutupi semua kebenaran. Nah, ini yang menarik para sahabat. Feeling saya memperkuat dugaan Anda dan semua kolega Anda, para pakar digital forensik, yang curiga terhadap keaslian ijazah Jepang dia. Dalam video yang dalam video dia yang menampik tuduhan Anda, dia terlihat jauh lebih kalem. Berbanding terbalik dengan biasanya yang serba temperamental dan meledak-ledak. Saat dia menunjukkan ijazah Yamaguchi-nya sangatlah terburu-buru hanya sekilas. Dia berujar ingin fokus ke ijazah Jokowi saja. Saat dia membacakan komentar dari pemirsa videonya yang menyarankan agar dia memperkarakan Anda, maksudnya kepada Joshua Sinambela, dia terlihat ogah dan kembali mengulang ucapannya tadi, yakni ingin fokus ke ijazah Jokowi dulu. Semua omongan dia dari awal sampai akhir diucapkan dengan nada datar, bahkan cenderung pelan, sambil sering-sering minum semacam soft drink. Rismon yang kemarin-kemarin yang temperamental dan meledak-ledak sudah tidak ada. Jadi Rismon yang datar, kalem dan lirih. Entah kenapa. Ya entah kenapa. Kita tengok sejenak videonya yang sudah saya ambil cuplikannya dari Rismon Sianipar yang membalas dari berita Joshua Sinambela yang akhirnya viral di media sosial tentang kepalsuan ijazah Jepang dari Rismon Sianipar. Kita simak sebentar cuplikan videonya para sahabat. Nah ini tadi yang dimaksud komentar netizen tadi ketika ditanya oleh netizen untuk memperkarakan hal ini. Inilah jawaban dari Rismon. Ini jawaban dari Rismon ya ketika ditanya apakah kenapa dia tidak memperkarakan saja statement atau keterangan dari Joshua Sinambela bahwa ijazahnya palsu. Jawabannya cenderung normatif dan datar, tidak meledak-ledak seperti biasanya ya. Nah, Rismon berusaha mengalihkan pertanyaan bahwa dia akan fokus dulu mengurusi ijazah Bapak Jokowi ya. Kita simak selengkapnya bantahan dari Rismon ini yang saya sudah cuplik videonya beberapa menit ya. Jokowi ini apa banget ya, peperangan mental itu ya. Jangan fokus jangan kemana-mana, fokus yang ini dulu, baru nanti bisa kita laporkan yang lain-lain itu. Taktik perang kan gitu, jangan habiskan energimu, biarkan aja dia ribut. Rismon menganggap bahwa ini adalah perang untuk menghancurkan Bapak Jokowi. Kita lihat nanti
siapa yang bakalan jadi pecundang, siapa yang bakalan remuk. Karena dia itu melakukan distraksi, ya kan? Kita harus lanjutkan perjuangan ini. Kalau si J itu siapa sih? Gitu loh. Nobody. Ya kita kejar pun dia apa dampaknya sama Indonesia ini, ya kan? Tapi kalau ini jawaban dari Rismond mengenai bagaimana ditanya siapakah si J, yakni Joshua Sinambela. Jawabannya seperti tadi ya para sahabat. Dia apa dampaknya sama Indonesia ini, ya kan? Tapi kalau Jokowi ini dampaknya besar, supaya nanti berikutnya jangan ada presiden yang pakai ijazah palsu, mengaku-ngaku lulusan UGM nanti, ITB, UI, ya Universitas top itu, padahal nggak pernah kuliah, atau kuliah tapi DU, ya kan? Metafisik, kata si J udah di email, bohong sekali gitu ya. Kalau masalah thesis and dissertation memang itu apa ya, kebijakan dari universitas tersebut untuk menampilkan, karena memang tesis dan disertasi saya berhubungan dengan data intelijen, saya nggak tahu ya. Nah, ini alasan dari Rismond kenapa tesis itu tidak bisa ditampilkan ya. Dan kita tidak tahu apakah memang yang katanya dari pihak Yamaguchi University tidak boleh menampilkan ini jawaban yang mengada-ngada atau memang fakta ya, kita tidak tahu ya. Tesis dan disertasi saya berhubungan dengan data intelijen, saya nggak tahu. Nah, ini alasan dia berhubungan dengan data intelijen menurut dia. Atau ditampilkan ya, itu urusan mereka. Ada aja yang mau numpang tenar ya. Lek kata Joshua ijazah dari Jepang palsu ya, namanya aja dia nggak dari Jepang ya. Lah, tadi Dex ada yang mengatakan jasa di Jepang bodong. Saya menulis book chapter nih, in Tech Open, dia pernah nggak nulis apa ini? Apa namanya book chapter, reaction diffusion algorithm for vision system sini ya. Ditantang datang ke Jakarta aja pun nggak berani itu, padahal sudah mau dibayarin gratis oleh siapa, Pak Heru Subagia, supaya ketemu kita di kanal Sentana atau yang lainnya. Tapi dia lebih apa, dia lebih suka nyerocos saja di apa itu, di Facebook atau di apa, so paling hebat ya, bilang orang gadungan, dia sendiri gadungan. Share screen bang. Nah, ini tanggapan dari Rismond soal Joshua Sinambela ya. Kita lihat para sahabat, memang ini Rismond tampil tidak seperti biasa yang meledak-ledak, temperamental dan kerap menantang-nantang Pak Jokowi yang sudah melaporkan atau mempolisikan dia ya, bersama konco-konconya sejumlah 5 orang termasuk dia. Dia bahkan berani menantang-nantang, siap kalau dihukum, siap kalau dipenjara. Tapi kali ini Rismond tampak melempem, tampak lemes ya. Atau dia agak sakit ya, kita juga nggak tahu. Atau memang sudah kena mental, jadi aroma ketakutan itu mulai menghantui benaknya, sehingga dia tidak lagi meledak-ledak seperti biasanya. Gimana cara share screen-nya? Coba saya pelajari dulu, saya agak gaptek ini. Di mana? Nah, ini pengakuan jujur dari seorang Rismond, seorang ahli digital forensik. Tetapi dalam hal ini dia mengakui bahwa dia gaptek ya, nggak tahu ini soal apa ya. Ini share screen bang, gimana cara share? Coba saya pelajari dulu, saya agak gaptek ini. Share screen saja dia tidak tahu. Sinambela di kelas di UGM Kahle, iya ratusan kali nelpon saya itu ya, mau PDKT. Sudah saya blok, akhirnya ribut kali itu, mulai Maret itu. Setelah saya datang ke UGM, langsung dia nomor 1 diutus UGM untuk pendekatan sama saya ya, mungkin mau bungkam saya kurasa.
J aja, nggak usah disebutin numpang tenar nanti. Dan marganya juga nanti yang lain nggak gitu ya. Ini ya, saya tunjukkan ini. Ini salah satu nih. Kelihatan nggak nih? Nih. Ini apa? Nah, ini yang tadi ya, para sahabat, salah satu dokumen yang ditunjukkan oleh Rismond. Transkrip nilai. Kalau Joko Widodo kan transkrip nilai. tidak berani nampilkan transkrip nilai ya kan. Itu 4 suburb ya, berarti IPK saya sebenarnya 4 lebih gitu ya. Jadi itulah ya. Jadi kalau membahas-bahas itu gampang kali apanya, habis waktu sebenarnya, malas sebenarnya saya meladeni gitu-gitu. Ya. Enggak bagian dari apa perkara ini. Ini dia ini Yamaguchi University Certificate. Inilah transkrip nilai ini mana mungkin kita lihatnya. mungkin orang nggak lulus dapat ini nih ya, bisa nggak kalian baca itu tuh terbalik ya, gimana sih bacanya itu. Nah ini the third international workshop Kansei, ini dia ya. Tanda tangannya cuma begini aja stempelnya, kalau orang apa ya, orang Jepangnya ini ya kayak gini nih. Jadi stempel bahasa begini aja ya, apa dia sudah resmi kalau di Jepang. Nah ini yang tadi angkatnya stempel basah, tapi yang jadi masalahnya adalah kertasnya berwarna putih, bukan kuning. Padahal biasanya ada 2 ya tadi menurut Joshua Sinambela ya, bahwa ini biasanya menggunakan 2 jenis. Tapi yang ijazah aslinya biasanya kertas tebal berwarna kekuningan ya, bukan putih seperti ini. Ada bahasa Inggris ya, tapi saya cari di mana itu ya. Tunjukin aja Pak Jokowi, apa susahnya sih mau menjebak kami gitu, mau menjebak kami supaya penjara. Apa untungnya dia menjebak kami untuk penjara gitu? Jadi menurut Rismond ini, dia mau dijebak oleh Bapak Jokowi supaya masuk penjara. Ini benar-benar narasi yang sesat ya. Dia dan kelompoknya yang mulai memicu kemarahan Bapak Jokowi dengan menebarkan fitnah bahwa ijazah UGM Bapak Jokowi palsu. Tapi dia menuduh bahwa Bapak Jokowi mau menjebak dia agar dipenjara. Ini tidak lebih dari ungkapan orang yang sudah mulai panik, sudah mulai ketakutan. Saya rasa sudah terbayang jelas bagaimana seremnya Hotel Prodeo. Seperti yang waktu itu dia diceritakan oleh rekan sejawatnya, rekan seperjuangannya yang juga masuk dalam daftar orang yang dilaporkan oleh Bapak Jokowi yang sudah berpengalaman masuk penjara, Egy Sujana, di dalam selnya. Padahal dia cuma ditahan 41 hari. Cuma selnya itu 1x3 dan banyak tikus. Rismond ini mungkin membayangkan ya bagaimana seremnya di penjara, sehingga dia di dalam hal ini kelihatannya ketakutan sekali dan menuduh bahwa Jokowi telah menjebak dia dan konco-konconya ya agar dipenjara. Peneliti loh, peneliti selalu bertanya. Peneliti bisa salah, tapi jangan bohong. Jokowi mana berani tunjukkan ijazah aslinya. Tapi ngakunya sudah diperiksa oleh ini Bareskrim ya. Kita lihat aja diperiksa secara benar atau cuma apa namanya? Cuma omong-omong ya. Nah, ini kembali skenario yang dikembangkan oleh para pemfitnah Bapak Jokowi, bahwa nanti kalau diproses hukum itu hukumnya tidak netral. Jadi mereka menggiring opini publik agar tidak mempercayai
lembaga yang berwenang dan dalam hal ini termasuk diantaranya polisi. Ya belum apa-apa dia sudah menuding apakah polisinya itu yang meneliti ijazah Bapak Jokowi di Bareskrim itu netral atau tidak. Dan dalam hal ini Rismon menuding, menggiring opini bahwa mereka hanya omon-omon. Apa susahnya sih mau menjebak kami gitu? Mau menjebak kami supaya penjara. Apa untungnya dia menjebak kami untuk penjara gitu? Kami peneliti loh. Peneliti selalu bertanya. Peneliti bisa salah, tapi jangan bohong. Jokowi. Nah, peneliti bisa salah, tapi jangan bohong. Bagaimana seandainya analisa dari Joshua Sinambela ini benar, berarti Rismon ini bohong. Dia bukan cuma salah, tetapi dia bohong. Itu membongkar sendiri aibnya dan menjadi bumerang dengan perkataannya bahwa peneliti itu bisa salah, tetapi tidak boleh bohong. Peneliti bisa salah, tapi jangan bohong. Jokowi mana berani tunjukkan ijazah aslinya. Tapi ngakunya sudah diperiksa oleh ini Bareskrim ya. Kita lihat aja diperiksa secara benar atau cuma apa namanya? Cuma omong-omong ya. Nah ini ya tadi ya bahwa mereka memainkan skenario agar publik tidak mempercayai pihak berwenang termasuk dari polisi. Bahkan nanti dari pengadilan kalau diputuskan bahwa mereka bersalah, nanti pengadilan pun akan dituding tidak netral. Sebagaimana dulu waktu Sugi Nur Harja dan Bambang Tri dalam kasus yang sama, yang sudah divonis dan mendekam di penjara selama 2 tahun lebih. Itu Egy Sujana yang menjadi pengacara dari Bambang Tri dan Sugi Nur juga menuduh bahwa hakim itu tidak netral. Hakim telah memihak. Bahkan Egy Sujana sampai memaki-maki dan melaknat dari hakim. Ada dalam sebuah videonya. Sepertinya Pak Prabowo takut dibuka korupsi dan kecurangan Pilpres sama Jokowi. Jadi takut Pak Prabowo-nya Bang Simon. Bisa jadi ya. Jadi nggak tahu apakah asal dikunci. Bingung juga kita. Harusnya kalau Pak Prabowo begini jangan mencalonkan presiden dulu ya. Ya, biar. Ini juga skenario lain yang dikembangkan oleh mereka ya, bahwa Bapak Prabowo itu dianggap jadi bonekanya Bapak Jokowi. Seperti yang dikatakan Rismon ini bahwa Prabowo itu tersandra oleh Bapak Jokowi. Itu jadi nanti kalau mereka diputus bersalah dan harus divonis dengan hukuman penjara entah berapa tahun, mereka tentu akan menuding bahwa Prabowo telah turut campur sang presiden membela Bapak Jokowi. Ini dikembangkan oleh mereka untuk menggiring opini ketidakpercayaan kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintahan Prabowo Gibran. Narasi lama yang sudah ketebak, sudah basi. Harusnya kalau Pak Prabowo begini jangan mencalonkan presiden dulu ya. Ya, biarkan yang lain gitu. Ya, kalau tahu bakal di apa namanya? Bakal disandera gini, ngapain jadi presiden kalau toh disandera oleh mantan ya. Ini para sahabat ya. Jadi begitu ya tadi. Dan kita kembali ke postingan dari Joshua Sinambela. Ada satu link lagi untuk referensi ijazah dokter di Yamaguchi, di mana di sini ada nama Tun Ahmad Ghazali. Kita lihat sebentar. Tun Ahmad Ghazali menaklukkan Jepang. Para sahabat, ini contoh dari ijazah ya. Contoh dari ijazah
yang asli dari Yamaguchi University, yakni ada 2 lembar. Saya sudah screenshot untuk diperjelas ini contohnya ya. Ada 2 lembar di mana di sini berwarna kuning, yang satu itu huruf kanji, yang satu berhuruf Inggris ya para sahabat ya. Ini sebagai referensi dan perbandingan dengan ijazah dari Richmond Sianipar yang tadi sudah ditunjukkan. Soal benar atau tidaknya ya nanti waktu yang akan membuktikan. Yang jelas saya berusaha untuk menghadirkan 2 sumber agar berimbang ya, dari sisi Richmond dan dari sisi Joshua Sinambela. Dan ini contoh tadi, para sahabat, rasanya saya kira cukup sekian dulu ya penegasan dari Joshua Sinambela soal pernyataannya bahwa Richmond Hasyolan Sianipar alias RHS ternyata tidak atau bukan lulusan dari Yamaguchi University S2 dan S3-nya. Ijazah Richmond ini yang diklaim selama ini ternyata palsu. Oke para sahabat sekalian, sekian dulu ulasan dari kami soal kepalsuan ijazah Richmond ini. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya bagi kita semua untuk pembelajaran, bahwa kita tidak bisa percaya begitu saja sebelum menginvestigasi atau mencari rujukan yang lebih dalam tentang apapun berita yang kita terima. Selanjutnya, apakah ini ijazah Richmond benar-benar asli atau tidak? Waktu yang akan membuktikan. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.